Bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allahu ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhara syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'auna min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-13. Yuliju telah memasukkan ayyudkhilu. Jadi yuliju ditafsirkan dengan yudkhilu, memasukkan siapa Allahu Allah al-laila akan waktu malam bin nahari di waktu siang. Jadi artinya waktu malam kadang-kadang Allah masukkan ke waktu siang. Berarti payazidu maka tambah itu waktu malamnya. Ya, jadi malam lebih lama kebanding daripada siang, karena ya waktu malam itu dimasukkan di waktu siang. Jadi yulijul laila fin nahari, ya jadi Allah masukkan waktu malam di waktu siang, sehingga otomatis malam itu bagian daripada siang, maka ya siang itu lebih lama, ya siang itu bisa lebih lama. Itu biasanya pada waktu musim panas. Jadi kalau musim panas tuh Bapak Saudara, ya itu nanti siang lebih lama, kira-kira sampai 2 jam. Ya, itu biasanya siang 12 jam, malam 12 jam. Nah sekarang Allah masukkan waktu malam di waktu siang. Itu para ulama-ulama tafsir menjelaskan ya itu sekitar 2 jam waktu malam ditaruh di waktu siang, sehingga nanti waktu siang akan lebih lama. Ya itu kalau di Mekah, di Madinah itu terasa tuh. Ya kadang-kadang tuh ya malam lebih sedikit, siang lebih banyak. Nah itu biasanya di musim panas. Ya, jadi kalau di musim panas seperti itu tuh. Ya. Kemudian dibalik lagi nanti. Ya, di sini dibilang wayulijun nahara, kemudian Allah masukkan waktu siang, yudkhiluhu, artinya Allah masukkan waktu siang fil laili di waktu malam, payazidu, maka otomatis ya itu malam lebih apa? Lebih lama. Ya, perputarannya pun itu bisa sampai 14 jam waktu apa? Waktu malam, sehingga otomatis ya itu waktu siang dikurangin 2 jam. Ya itu kalau seperti itu katanya ya biasanya terjadi di musim dingin. Jadi perputaran antara malam dengan siang itu kadang-kadang bisa 4 jam. Ya kadang-kadang di waktu malam 2 jam lebih lama, kadang-kadang ya di waktu siang 2 jam. Ini sekarang kita di Indonesia juga lagi terasa nih. Ya, jadi kelihatannya siang lebih lama kebanding daripada apa? Daripada malam. Coba lihat. Itu terbit fajar sekarang waktu subuh jam 4 bisa lewat 15 menit. Sekarang jam 4.15 menit tuh, ya bisa udah subuh. Ya, maghribnya nanti jam 6 kurang 10 menit gitu. Nah itu otomatis kalau kita mau hitung-hitung itu lebih banyak siangnya. Sebab kalau udah subuh udah siang. Ya, jadi kalau udah terbit fajar tuh Bapak Saudara namanya ya udah siang. Makanya sekarang ya kita kalau bangun jam 3:30 bisa agak lambat udah. Ya, apalagi bangun jam 4. Kalau bangun jam 4 akan lambat dah. Ya, kita enggak untuk sholat ya qiyamul lail tuh udah enggak keburu dah tuh.
Kalau kita mau bangun jam 3, insya Allah masih banyak ya kita qiyamul lail. Tapi kalau bangun jam 4 terlambat udah. Ya pasti mandi ya kedengeran ya suara azan. Karena memang jam 4.15 sudah waktu subuh. Nah ini lagi terasa banget nih sekarang. Nah, jam 3 kurang 15 menit udah asar. Ya kan? Tadi asar jam 3 kurang 15 menit. Zuhur jam 12 bisa kurang berapa? Bisa kurang 15 menit, kurang 17 menit. Begitu. Jadi ya ini berarti siang lebih lama kebanding daripada malam. Ya. Nah ini yang kata Allah, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Jadi Allah masukkan waktu malam itu ya masuk di waktu siang. Ya, mestinya masih malam. Ya, jam 4.15 mestinya masih malam, tapi udah azan subuh, ya udah siang namanya. Nah, begitu kalau kita bangunnya jam 4:30 udah kesiangan karena ya udah subuh. Nah, begitu. Tapi nanti kadang-kadang ya Allah bilang lagi wa yulijun nahara fil lail. Ya, nanti juga Allah masukkan waktu siang itu masuknya malam. Ya, itu kadang-kadang di Mekah Bapak Saudara atau di Madinah itu subuh kadang-kadang jam 5:30. 5:30 baru subuh, jam 5:30 baru azan subuh. Jam 6 kadang-kadang baru mulain sholat subuh. Itu kan berarti malam lebih lama. Antar maghribnya bisa jam 7. Jam 7 baru maghrib. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi ini ya kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Jadi jam 5:30 baru subuh ya. Nah antara zuhur dengan asar itu kadang-kadang cukup lama tuh ya. Terus dari asar ke maghrib cukup lama juga ya itu. Jadi ya ini bisa dua kemungkinan. Perbedaannya 2 jam di waktu malam, 2 jam di waktu siang. Ya ini yang ulama-ulama tafsir menjelaskan. Jadi kadang-kadang 14 jam saat ya itu siang, 14 jam kadang-kadang malam. Ya jadi kan mestinya kalau paro-paroan 24 jam kan 12 mestinya. Siangnya 12 jam, terus malamnya 12 jam itu yang normal seperti itu. Tapi kadang-kadang Allah ya nanti bisa perpanjang malamnya, kadang-kadang Allah bisa perpanjang siangnya. Nah itu bisa terpaut sampai 2 jam. Ini yang normal nih ya. Tetapi di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara tertentu ada aja yang malamnya lebih sedikit ya atau siangnya lebih banyak. Itu ada. Nah tapi yang ini yang normal, yang perputaran matahari itu biasanya paro-paro. Tapi sewaktu-waktu Allah bedakan di musim panas dengan di musim dingin. Nah inilah ya yang dimaksud firman Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Wa sakharash syamsa wal qamara, kemudian Allah tundukkan matahari dan bulan. Kullun, tiap-tiap satu minhuma daripada matahari dan bulan, yajri itu berputar, fi palakihi pada porosnya. Matahari berputar terus pada porosnya, bulan berputar terus pada porosnya. Jadi ini planet-planet yang termasuk di ya bumi kita. Matahari berputar, bulan berputar, termasuk bumi yang kita tempatin ini Bapak Saudara berputar. Cuma bumi berputar itu nggak terasa. Ini sebenarnya bumi berputar nih Bapak Saudara. Cuma ya nggak terasa karena begitu kencengnya. Jadi begitu kencengnya ya sampai-sampai nggak terasa kita berputar. Ya jadi bumi ini bulat. Ya jadi bumi ini bulat terus berputar aja. Matahari pun berputar, bulan pun berputar. Di mana? Fi palakihi pada porosnya. Ya. Sampai kapan dia berputar? Li ajalin musamma. Sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada waktunya juga. Sama sama manusia. Kita kan
ya waktu kita hidup di dunia sampai kapan? Sampai waktu yang udah ditentukan. Ajal itu artinya waktu ditentukan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila ajal mereka, kita nih manusia, itu udah sampai, nggak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Jadi ada waktunya. Nah begitu juga matahari berputar, ada waktunya. Bulan pun berputar, ya enggak selamanya dia berputar, tapi ila ajalin musamma. Atau di ayat ini dibilang li ajalin musamma, yaitu sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Yaumal kiamati, yaitu sampai hari kiamat. Jadi nanti pas hari kiamat, ya itu matahari udah nggak berputar lagi pada porosnya, ya bumi udah nggak berputar lagi pada porosnya, sehingga kemungkinan akan bertabrakan. Ya, ketika bertabrakan hancur, rusak semuanya. Ya, disitulah namanya terjadi sa'ah, kehancuran. Yaumus sa'ah, hari kiamat, ya kehancuran. Nah ini, ya, jadi artinya ada waktunya. Tapi sekarang nih tetap terus diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berputar terus tuh yang namanya matahari, berputar terus yang namanya bulan. Ya, tapi kata Allah li ajalim musamma, sampai batas yang sudah ditentukan. Apa batasnya? Yaumal kiamati, yaitu nanti hari kiamat. Jadi kalau ditanya kapan hari kiamat, ya nggak ada yang tahu. Ya, malaikat Jibril pernah datang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah. Lalu kata Nabi, yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Gitu. Jadi yang bertanya itu malaikat Jibril. Ya, kemudian bertanyanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu. Jadi yang tahu hari kiamat siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin, ya sebagai orang beriman itu harus beriman bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat. Makanya ya kita itu harus punya bekal, karena suatu saat ya ada yang namanya hari kiamat. Ya itu saat hari kiamat hancur semuanya. Nah setelah hancur dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala secara sempurna. Di situ yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dzalikumullahu rabbukum, itu adalah Allah Tuhan kamu. Ya, jadi yang menentukan itu semuanya siapa? Allah. Allah itu siapa? Rabbukum, Tuhan kamu. Lahul mulku, bagi dia Allah yang memiliki kerajaan. Ya, jadi Allah tuh yang memiliki kekuasaan. Bahkan nanti pas hari kiamat Allah bertanya. Allah bertanya dalam Al-Quran, digambarkan tuh Bapak Saudara. Limanil mulkul yaum. Jadi Allah nanya begitu. Limanil mulkul yaum. Ya, ini saat ini kerajaan, kekuasaan milik siapa? Satupun nggak ada yang menjawab. Raja-raja yang ada di dunia, presiden-presiden yang ada di dunia ini, ya perdana menteri yang ada di dunia ini, ya mereka diam semuanya. Ketika ya Allah nanya limanil mulkul yaum, akhirnya Allah juga jawab lillahil wahidil qahar. Ya itu Allah jawab seperti itu. Ya, jadi dzalikumullahu, itulah ya semuanya menentukan Allah Rabbukum, dia ada Tuhan kamu yang memiliki kerajaan dan kekuasaan. Walladzina tad'una, dan bermula kamu itu menyembah. Ya tad'un bermakna ta'budun. Ya jadi kamu yang menyembah min dunihi, selain Allah, ay ghairihi, selain Allah, wa humul asnamu, yang dimaksud berhala-berhala. Pokoknya selain Allah itu disebut berhala-berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah ya selain Allah itu diistilahkan dengan asnam. Ma yamlikuna min kitmirin. Mereka itu tidak memiliki walaupun hanya setipis kulit. Jadi kitmir maknanya lipapatin nawah. Ya, setipis kulit. Ya, misalnya kulit bawang lah.
Tuh kalau ada orang lagi ngupas bawang, kulit bawang kan tipis ya. Setipis kulit bawang atau setipis kulit-kulit yang lainnya ya, itu mereka tidak ada yang memiliki. Ya, semuanya milik Allah. Tidak ada yang berhak memiliki. Tuh, jadi percuma aja ketika manusia menyembah selain Allah. Karena selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun, sekalipun kata Allah kitmir, yaitu setipis kulit bawang ya. Jadi tidak ada manfaatnya kalau orang makhluk Allah menyembah selain Allah, karena selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya milik apa-apa. In tad'uhum, jika kamu menyembah mereka, la yasma'u du'aakum. Ya, jadi kalau seandainya kamu coba-coba menyembah mereka, pasti mereka nggak akan mendengar du'aakum, doanya kamu. Walau sami'u pardon, kalau seandainya mereka mendengar, sekiranya mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan mengabulkan segala permohonan kamu. Tuh, jadi kalau seandainya kamu berdoa kepada mereka, ya pasti mereka nggak dengar. Kalau seandainya mereka dengar juga, mereka pasti tidak bisa memenuhi ya permintaan-permintaan kamu. Ma'ajabukum, mereka tidak akan memenuhi permintaan-permintaan kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan kamu. Bahkan tuh makhluk-makhluk yang disembah-sembah nanti di hari kiamat mereka akan ingkar, tidak akan mengakui karena takut di hadapan Allah. Ya, Nabi Allah Isa aja tuh ya, nanti ketika dituduh kenapa ya Isa disembah-sembah dijadikan Tuhan, oh nanti Nabi Isa akan ya ingkar, saya ya Allah tidak pernah mengajarkan yang namanya Tuhan itu ada tiga. Ya, kata Nabi Isa begitu, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Sebab Nabi Isa nanti akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Ya, saya hanya bilang saya adalah Rasul. Ya, saya adalah hanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ketauhidan, mengesahkan Allah adalah ya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Ya, kemudian Isa hanya hamba Allah sebagai utusan Allah. Tuh begitu. Ya, jadi semua makhluk-makhluk yang disembah-sembah, yang diakui sebagai Tuhan, mereka akan ingkar semuanya terhadap persekutuan yang memang manusia jadikan sebagai Tuhan. Jadi mereka takut semuanya. Ya, nggak berani kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dari kiamat mereka menyatakan keingkarannya ya, bahwa mereka nggak pernah minta-minta supaya disembah, mereka tidak pernah diminta-minta untuk diakui sebagai Tuhan ya. Jadi termasuk Nabi Isa itu ya, yang diakui di dunia ini dia sebagai anak Tuhan ya, itu Nabi Isa nanti akan ingkar di hadapan Allah ya, bahwa tidak pernah sedikit pun saya mengajarkan ya ketuhanan seperti itu. Jadi Allah ya itu akan minta pertanggungjawaban kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, itu namanya bi isrokikum, dengan kamu menyekutukan ya iyahum kepada mereka, ma'allahi, bersama adanya Allah Subhanahu wa taala. Ayatabarrauna, jadi mereka itu pada melepaskan diri, membebaskan dirinya, minkum, daripada kamu, wa min ibadatikum iyahum, dan daripada sembahannya kamu terhadap mereka. Wala yunabbiuka, dan tidaklah dapat memberikan informasi kepada kamu bi ahwalid daraini, terkait tentang kondisi dunia dan akhirat, mislu khabirin, seperti Allah yang maha mengetahui. Khabir maknanya alimin ya, Allah yang maha mengetahui. Wa huwallahu ta'ala, dan dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Tuhan yang bisa memberikan informasi-informasi terkait tentang masalah dunia, terkait tentang masalah akhirat, kecuali hanya Allah. Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui. Tuh,
Jadi Allah udah kasih tahu nih informasi-informasi yang disampaikan kepada makhluknya nih, kepada kita semuanya. Ya, zaman-zaman yang terjadi di dunia seperti ini, bahkan nanti setelah dunia akan terjadi hari kiamat, ya, terkait tentang berita-berita gaib, ya, surga, neraka, ya, bahkan ada siksaan kubur, nikmat kubur, itu Allah udah memberikan informasi. Ya, selain Allah nggak ada yang bisa memberikan informasi terkait tentang hal-hal itu semuanya. Karena Allah adalah zat yang alim, ya, yang maha mengetahui, yang khabir, yang mengetahui sedetil-detilnya terkait tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu itu adalah makhluk-makhluk Allah yang fakir kepada Allah. Tuh, nih kita nih sebagai manusia harus mengakui, ya, bahwa kita ini adalah fuqara, orang yang butuh, orang yang fakir, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli halin, dengan segala kondisi, ya. Jadi ditinjau dari segi apa saja, kata Allah, kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat fakir dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya, dalam diri kita, keluarga kita, harta kita, itu semuanya sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Makanya kita tuh kalau lagi ngirim doa-doa buat mereka almarhum dan almarhumah, kita bilang ila abdikal fakir, ila amatikal fakiro. Nah, berarti memang manusia itu fakir, butuh kepada Allah. Sebab manusia tidak ada yang kaya. Artinya kaya itu tidak butuh kepada Allah. Makanya Allah senang kalau kita minta, memohon. Ya, kita kalau berdoa tuh artinya kita lagi butuh sama Allah. Kita lagi minta sama Allah. Itu Allah demen tuh, Pak, saudara. Malah kalau kita nggak berdoa, Allah nggak suka. Ya, kalau ada manusia nggak pernah berdoa, hidupnya nggak pernah minta sama Allah, itu Allah murka, Allah yaghdab, Allah murka ketika manusia tidak ada yang berdoa, tidak ada yang meminta. Tapi Allah seneng kalau hambanya manusia itu sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda deh. Kalau manusia, ya, meminta kepada manusia sekali, 2 kali, 3 kali, oke. Tapi setelah itu, ya, dia tidak akan suka lagi. Minta-minta mulu. Tapi kalau Allah, kita semakin banyak minta, Allah semakin suka. Allah semakin senang. Kenapa? Karena memang Allah udah bilang, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Itu Allah yang bilang, manusia, kamu itu orang fakir. Kamu itu orang yang butuh. Fakir butuh kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Bikulli halin, dalam situasi dan kondisi apapun juga. Tuh, makanya kita disuruh banyak-banyak berdoa, minta sama Allah. Orang kalau berdoa kan butuh sama Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud antumul fuqara ilallah. Wallahu, dan Allah huwal ghaniyyu, adalah zat yang maha kaya an khalqihi, daripada makhluknya. Nah, beda dengan Allah dah. Kalau Allah dalam akidah diajarin itu huwal ghani. Jadi Allah itu yang maha kaya. Allah tidak butuh sama makhluk. Jadi kalau seandainya nih kita sholat, bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Kalau kita sholat, kita ibadah, kita mengerjakan hal-hal yang baik, itu nanti kembalinya kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Allah udah maha kaya, Allah udah nggak butuh kepada makhluknya. Allah udah kuat, tidak perlu bantuan manusia atau bantuan makhluknya. Bahkan di dalam salah satu hadis diterangkan, kalau seandainya ini bapak saudara, manusia di dunia ini semuanya taat, nggak ada yang ingkar, taat semuanya, ya, itu tetap tidak mempengaruhi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang Allah udah kuat? Ya, walaupun nih seluruh makhluk Allah di dunia ini ibadah kepada Allah, taat semuanya, beriman semuanya, tetap saja kekuatan Allah tidak tambah. Emang Allah udah kuat?
Kekuasaan Allah tidak tambah. Emang Allah udah berkuasa. Tidak terpengaruh dengan ketaatan manusia. Tidak terpengaruh dengan ketaatan makhluk-makhluknya. Atau dibalik. Seandainya ini manusia semuanya enggak ada yang taat sama Allah. Enggak ada yang sholat. Enggak ada yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Sedunia semuanya tidak ada melakukan hal itu. Tetap kekuasaan Allah tidak berkurang. Ya, kali kurang dukungan gitu dari manusia. Oh, nggak ada yang mendukung Allah. Ya, karena nggak ada yang sholat sehingga kekuasaan Allah jadi goyang. Ya, karena pengaruhnya ya itu jadi kecil. Enggak, Bapak Saudara. Tetap kekuasaan Allah kuat, mantep. Tuh begitu. Kalau presiden kan beda. Ya kalau kita kan beda. Kalau punya kekuasaan jadi pemimpin, kemudian rakyatnya udah kagak suka, bisa jatuh. Ya begitu. Tapi kalau dia masih suka, bisa lagi kembali lagi, dipilih lagi. Ya karena masih banyak dukungan. Jadi artinya manusia itu lemah, perlu dukungan orang lain. Ya begitu. Makanya ketika lagi pilkada sekarang, mereka lagi pada nyari-nyari dukungan. Itu, ini semuanya Pak, karena pilkada berbarengan, semuanya lagi rame. Ya, di mana-mana lagi rame. Tuh mereka lagi pada rajin datang. Ya, pada deketin rakyat. Tuh, karena apa? Butuh suara. Tuh, karena dia butuh. Nah itu pakir namanya, dia butuh. Coba dah, kalau dia nggak butuh, ya ini nggak bakalan datang. Nah, begitu makanya semuanya didatengin ke rumah si A, ke rumah si B, terus ya kalau dia enggak langsung datang ada anak buahnya ya yang pada datang. Karena apa? Butuh suara. Nah nanti kalau sudah dapat suara ya udah berhasil namanya. Tapi Allah enggak begitu. Kalau Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, enggak butuh kepada kita. Kita mau sholat, kita enggak sholat, itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mendukung, tidak mau mendukung, itu tidak terpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud wallahu huwal ghaniyun. Cuma perlu diingat, kalau kita ibadah itu nanti kembalinya kepada kita. Kalau kita taat kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Kalau manusia membangkang tidak taat, ya itu juga nanti kembalinya kepada mereka semuanya. Ada dapat pahala dari Allah, ada yang dapat siksaan ancaman juga dari Allah. Kalau Allah nggak ngambil keuntungan sama sekali, ya Allah tidak ngambil keuntungan. Kenapa? Sebab Allah Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Nah, ini yang dikatakan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyu. Ya, ditambahin lagi Al-Hamid. Ya, jadi pertama Allah Maha Kaya, kemudian yang kedua Al-Hamidu. Apa Al-Hamid? Al-Mahmudu fi sun'ihim, terpuji dengan ciptaan-ciptaannya ya terhadap mereka. Jadi Allah yang udah menciptakan segala makhluk-makhluknya, termasuk manusia diciptakan oleh Allah, dan Allah itu terpuji. Makanya Allah sering dipuji-puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena ciptaan Allah begitu banyak. Ya, dan itu semuanya indah, cakep semuanya. Ya, jadi ciptaan Allah enggak ada yang sia-sia, Bapak Saudara. Allah menciptakan nyamuk aja nggak ada sia-sianya. Allah menciptakan lalat nggak ada yang sia-sia. Ya, begitu semua yang Allah ciptakan ada kemanfaatannya. Bicara nyamuk aja, kalau Allah ciptakan nyamuk, apakah ya tidak ada manfaatnya? Banyak banget manfaatnya. Tuh, makanya Hamid, Allah itu zat yang pantas untuk dipuji karena ciptaannya ya begitu manfaat. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di dunia ini. Iyasya yudhibkum. Jika Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan kamu. Wa ya'ti, dan Allah akan datangkan bi khalqin jadidin, dengan makhluk yang baru.
Tuh begitu, kekuasaan Allah begitu. Kalau Allah mau berkehendak, ya ini makhluk sekarang ini dihilangin. Nanti Allah ciptakan lagi makhluk yang baru seperti zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, banyak orang yang ya dimusnahkan dengan banjir besar. Akhirnya manusia tinggal sedikit yang pada ikut Nabi Allah Nuh alaihissalam di kapalnya Nabi Nuh. Yang lainnya ya tewas mati semuanya. Nah, nanti kata Allah saya ganti lagi dengan manusia yang lain. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau Allah mau kehendaki bisa aja terjadi. Itu namanya iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadi. Jadi kalau Allah berkehendak Allah akan hilangkan kamu. Nah, kemudian Allah datangkan lagi makhluk yang baru, generasi yang baru. Jadi generasi ini ya seperti kemarin pada saat lagi Covid tuh berapa banyak manusia yang meninggal dunia. Allah berkehendak seperti itu, ya habis semuanya. Bukan hanya satu negara, dunia. Ya itu Allah berkehendak seperti itu. Ya, meninggal. Tiap hari itu kita dengar berita orang meninggal, ya Allah. Ya. Nah itu mungkin iyasa yuzhibkun, Allah hilangkan. Kemudian wayati bi khalqin jadid, datang lagi dah. Ya ada manusia-manusia yang baru, ya makhluk-makhluk Allah yang baru lagi yang Allah ya kehendaki badalikum sebagai pengganti daripada kamu. Begitu sunnatullah, udah itu semuanya ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidak itu atas Allah itu aziz, artinya Allah perkasa, syadid, kuat, perkasa. Wala taziru nafsun waziratun asimatun aila tahmilu wizra ya nafsin ukhra, ya wizra nafsa ukhra, artinya dan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Tuh, jadi kalau orang-orang yang berdosa ini tidak akan menanggung dosa orang lain. Nafsi-nafsi artinya sendiri-sendiri. Tuh, jadi ketika orang berbuat dosa, ya dia mikul dosanya sendiri. Orang lain nggak bisa memikul dosa yang lainnya. Ini yang dimaksud wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa in tad'u ya nafsun musqalatun ya bil wazri ila hamdiha, sekalipun ya itu Bapak Saudara ya nanti ada orang yang berat dosanya ya manggil-manggil untuk memikulnya, ya tetap ya dia tidak bisa membantu mikulin. Ya ada orang nih yang banyak dosanya, ya itu namanya muskilah. Muskilah itu orang yang berat dosanya. Ya seandainya dimanggil-manggil minta tolong ya untuk memikulkannya. Ya ahadun liyahmila ba'dahu, supaya dia bisa memikulkan sebagiannya. La yuhmal minhu syai'un, maka sedikit pun tidak bisa dipikulkan. Walau kanal man'u, sekalipun yang manggil-manggil zakurba itu masih kerabatnya, ya korobatan, seperti siapa? Kal abi, ayahnya, wal ibni, anaknya, walaupun masih kerabat gitu, tetap ya misalnya ayahnya manggilin anaknya minta tolong dong nih, saya mikul dosa berat banget, tolongin. Ya anaknya tidak akan bisa membantunya. Atau sebaliknya, anaknya bawa dosa begitu berat, ya mikul-mikul nggak kuat, minta tolong sama ayahnya, ayah tolongin saya ini, ya tetap itu juga tidak bisa. Jadi saat itu Bapak Saudara orang udah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ya seperti itu. Yang hanya bisa membantu tidak lain adalah apa? Amal-amal yang dia lakukan pada saat dia hidup di dunia. Ya, jadi itu ada nanti satu hadis diceritakan begitu tuh, dimanggil-manggil ya bani atau ya bunaya, wahai anakku,
ya ihmil anna, tolong dong pikulin dosa kami. Lalu kata anaknya, la astati'u, ya saya nggak mampu. Hasbi ma alayya, cukup saya aja udah berat bawa nih mikul dosa yang saya ya lakukan di dunia. Saya lagi mikul dosa saya lagi bertanggung jawab nanti di hadapan Allah terkait tentang dosa saya. Itu makanya ada cerita yang namanya nafsi sendiri-sendiri. Nah seperti itu. Ini yang dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Ya, jadi ya walaupun nanti yang manggil-manggil itu adalah ayahnya sendiri, kerabatnya, anaknya sendiri, ya tetap ya la yuhmal minhu syai'un. Ya, jadi tidak sedikit pun dia bisa dibantuin untuk memikulnya. Ya, zakurba ini artinya kerabat. Kerabat itu contohnya apa? Kal abi seperti ayah, wal ibni anak. Wa adamul hamli fisyaiqaini hukmun minallahi ta'ala. Dan tidak bisanya dia memikul di dalam dua ya pikulannya, ya baik dari sebelah kanan maupun sebelah kiri, itu hukmun minallahi ta'ala. Itu merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Hanya saja engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, dengan ghaib, ya dengan hal-hal yang ya ghaib itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Ai yakhafunahu, mereka takut kepada Allah, wa mar'ahu, dan tidak mereka melihat, li annahum, karena mereka al muntafiuna bil inzar, hanya memberikan kemanfaatan dengan apa? Inzar, memberikan peringatan saja. Jadi itu hanya sebagai salah satu bentuk peringatan kita pada saat kita hidup di dunia. Ternyata nanti ketika di akhirat Allah akan masing-masing memikulkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau sekarang orang berbuat dosa, Bapak Saudara, itu belum dipikulkan, belum dinyatakan seperti itu. Jadi ada orang berbuat dosa sama orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang melakukan kebaikan, itu sama aja. Kita tuh kalau jalan sama orang yang banyak pahalanya, sama orang yang banyak dosanya, sama aja. Ya. Nah nanti baru itu akan dikonkretkan oleh Allah saat di akhirat. Ya, jadi nanti orang bisa jalan itu enggak kuat karena memikul dosa-dosa yang begitu banyak. Ya, ada yang jalannya ringan karena nggak punya dosa, atau mungkin ada punya dosa, dosanya kecil. Ada orang yang berat banget jalannya. Kenapa? Karena dipikulkan oleh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah itu Nabi hanya inzar, Nabi hanya memberikan peringatan saja. Peringatan kepada siapa? Kepada kita nih manusia yang hidup di dunia, bahwa ternyata dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri nanti akan dipikulkannya, dan dia tidak bisa minta bantuan sama siapa saja, termasuk kepada kerabatnya yang terdekat, termasuk kepada anaknya, kepada ayahnya, kepada istrinya, kepada suaminya. Itu dia tidak bisa minta bantuan. Tuh, makanya dibilang wa aqamus sholata, dan mereka itu mesti harus melaksanakan sholat, adamuha, terus langgeng, istiqomah melaksanakan sholat. Sholat itu yang merupakan amalan yang terbaik, yang kata Nabi dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab sama Allah nanti ternyata itu sholat. Nah makanya sholat ini Bapak Saudara harus benar-benar kita laksanakan secara mudawamah, terus menerus. Dan sholat di sini maksudnya apa? Aqamu, penuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, itu disebut aqamu. Ya makanya Allah bilang bentuknya katakannya dengan aqamu. Jadi mereka mendirikan. Mendirikan itu artinya apa? Melaksanakan sholat dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya. Itu rukun sholat, tolong diperhatiin Bapak Saudara.
Sekarang banyak orang sholat kadang-kadang rukunnya kurang diperhatiin. Ya, karena dia ya kadang-kadang lalai gitu. Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah, ini tangannya masih belum tumaknina udah langsung sujud. Ya, nah ini tolong diperhatiin ya Bapak Saudara. Ya, pada saat sami Allahu liman hamidah, tenang dulu. Nah, baru sujud. Jangan sami Allahu liman hamidah masih begini langsung udah sujud. Belum ada tumaknina. Kita koreksi diri. Ya, sujud yang benar. Bagaimana cara sujud yang benar? Tuh. Bahkan di beberapa kitab dijelaskan Bapak Saudara, sampai berdiri aja. Ini kalau bisa berdiri kaki kita jangan begini nih. Tuh, jangan begini. Dilurusin. Kaki harus lurus. Ya. Jadi madhep arah kiblat semuanya. Tangan pun kalau sujud, kalau bisa diarahin ke kiblat. Nah, itu. Jangan begini. Ya, ini seringkali banyak orang sujud begini. Ya, sujud tangannya. Jangan. Nah, arahkan ke kiblat semuanya. Ini kaki jangan dimencongin begini. Ya, tapi lurusin ke kiblat. Jadi pas arah ke kiblat semuanya. Ya, ini yang kadang-kadang sering orang melakukan sholat begini nih. Ya, tuh begitu tuh. Allahu Akbar. Nah, begini. Jangan lurusin. Arahin ke kiblat. Sama posisinya kadang-kadang. Iya, jadi arahin, usahain gitu ke kiblat nih. Nih, jangan ini mencongin begini maksudnya. Jangan begini, tapi dilurusin. Tangan juga begitu. Pada waktu sujud jangan dimencarin begini, ya, tapi lurusin. Semuanya arahin ke kiblat. Ya, ini. Ya, apalagi begitu, jangan. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengajarkannya bukan ngepelin, ya, bukan begini, bukan, ya, tapi begini, ya. Nah, jadi lurusin. Dia mencarin aja begini jangan, ya, apalagi begini, ya, tapi ini. Ini namanya aqamus sholah. Jadi melaksanakan sholat, ya, sholatnya dengan apa? Memenuhi rukunnya dan syarat-syaratnya. Ada muha, ya, seperti itu. Khususnya pada saat i'tidal itu Bapak Saudara, sami Allahu liman hamidah. Ya, itu ya tolong biar ada tumakninahnya. Tangan jangan gerak-gerak. Masalah tangan mau begini boleh, mau begini boleh, enggak ada masalah. Ya, yang penting tenang. Gitu. Jadi kalau ditanya, itu tangannya sebenarnya sedakep apa begini? Dua-duanya boleh. Mau begini boleh, mau begini boleh. Yang penting ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu. Jadi namanya aqamus shalah. Ya, jangan sampai kita sholat ya sering-sering lama-lama tapi tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Wa man tazakka, dan orang-orang yang bersuci, yang bersih, tathuru, ya bersih dari apa? Ya, tazakka itu tatoharo minasyirki, orang yang bersih dari syirik, wa ghairihi, dan lainnya. Ya, bersih dari segi jasmaninya, dari segi rohaninya. Kalau dari segi hatinya itu dia tidak syirik, tidak ujub, tidak takabur, tidak ria. Itu namanya bersih dari segi hatinya. Tatoharo, bersih minasyirki, daripada syirik, wa ghairihi, dan lainnya. Fa inna ma yatazakka li nafsihi, maka sesungguhnya dia sudah bersih-bersih untuk dirinya. Fasalahuhu muhtasun bihi, maka kebaikannya itu tertentu buatnya. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu ya cinta sama orang-orang yang bertaubat dan cinta sama orang-orang yang bersih. Ini yang dikatakan wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka linafsi. Nah, kemudian ditutup ayat ini dengan wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah al-masiru, tempat kembali. Al-masir maknanya al-marji'u, tempat kembali. Fayajzi, maka Allah nanti akan membalas bil amali, amalan-amalan orang tadi, fil akhirati, di akhirat. Nah, kemudian nanti di akhirat baru akan dibalas sama Allah. Makanya akhirat disebut darul jaza. Kalau dunia disebut darul amal. Jadi kita disuruh kerja, ya nih di dunia. Capek emang orang hidup di dunia.
ibadah terus dah ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah itu namanya amal. Nah nanti amal ini akan dibalas di mana? Di akhirat. Jadi dunia disebut darul amal, maka akhirat disebut darul